You know what I think? I think that you are dope. Like really dope. Hai guys, kenalin nama aku Tea. Perkenalkan, nama saya Benediktus Alvin Aryabi. Pujilah Putri. Halo teman-teman, kami dari kelompok coklat ingin menjelaskan tentang kemitraan pembangunan dan juga ingin menjelaskan tentang PON atau Pekan Olahraga Nasional yang ada di Provinsi Papua. Simak videonya baik-baik ya. Kemitraan adalah suatu jenis bisnis yang mana terdapat suatu perjanjian formal yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang dibuat dan juga disepakati untuk bisa menjadi rekan pemilik, saling melakukan pendistribusian, tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi, dan berbagai pendapatan ataupun kerugian yang terjadi di dalam bisnis. Pembangunan adalah perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Harus adanya passion yang sama dengan calon mitra pembangunan. Karena jika kita memiliki passion yang sama dengan calon mitra pembangunan, maka kita akan dipermudah untuk langkah selanjutnya dan akan bisa menghindari hal-hal yang buruk ke depannya saat pembangunan tersebut berjalan. Memiliki sifat kejujuran yang tinggi, sebab dengan kejujuran seseorang bisa bahu-membahu tanpa adanya kecurangan dan bisa mencapai tujuan utama pembangunannya. Kapabilitas yang mumpuni yang dimana diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan usaha pembangunan akan ditekuni untuk membangun pembangunan ke depannya. Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan ini pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan dan meretribusi kemitraan provinsi untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Contohnya adanya PON Papua. Kini Papua sudah lebih merata pembangunan karena adanya PON tersebut. Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 di tahun 2020 di Papua disebut sebagai momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam mempercepat pemerataan pembangunan Papua dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pasalnya, dalam skenario pelaksanaan PON 20 2020, Gubernur Papua Lukas NMB menjelaskan skenario khusus pengelompokan menjadi pilihan dari koloni Provinsi Papua dan 5 titik sebagai tempat pelaksanaan pertandingan, yakni kawasan Jayapura, Merauke, Jayawijaya, Mimika, dan kawasan Biak Numfor. Karena adanya pembangunan prasarana dan sarana cabang-cabang olahraga di berbagai daerah, tentu diikuti oleh dukungan pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang mendukung pengembangan wilayah Papua, baik perumahan, jalan, dan jembatan, jaringan air bersih, daya listrik, dan telekomunikasi maupun ruang terbuka hijau. Dan itu diharapkan ekonomi kreatif tumbuh, dunia pariwisata semakin bergeliatnya pergerakan barang dan jasa di Papua. Proses menuju PON 20 juga memperkuat solidaritas sosial antara bangsa dari berbagai manapun. Solidaritas sosial di internal penduduk Papua yang kini menjangkau sekitar 3,5 juta jiwa. Julukan Papua sebagai Indonesia Mini menjadi modal sosial sekaligus modal kultural penduduk yang beragam dan memperkuat kasih menembus perbedaan. Semua sektor perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi ataupun dengan bidang pembangunan sosial, menekankan kesejahteraan golongan yang berpendapatan rendah, perluasan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Salah satu masalah yang dihadapi Papua dalam persiapan penyelenggaraan PON 2020 ialah adanya hak ulayat atas tanah. Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Menpora Gatot S. Dewabroto mengatakan sudah mendapatkan sejumlah keluhan berkaitan dengan tanah hak ulayat. Makanya kami ingin datang ke Papua untuk mengetahui lebih jelas permasalahannya.
karena ini berkaitan dengan tanah yang akan digunakan untuk membangun venue. Kami juga ingin tahu rencana induk yang disiapkan Papua untuk penyelenggaraan PON. Salah satu solusi yang saya tawarkan adalah pemerintah provinsi dengan mengacu ke PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan perubahan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang perubahan APBD. Kiranya saudara gubernur dapat menempuh upaya yang lazim disebut sebagai pengeluaran mendahului perubahan APBD. Pertama adalah sikap disiplin yang akan didapatkan kala seseorang menekuni suatu cabang olahraga atau cabur tertentu. Sikap ini akan otomatis didapatkan ketika seseorang tersebut melakukan latihan atau pembinaan terhadap olahraga tersebut. Kedua, olahraga dapat membuat seseorang mendapatkan karakter atau sikap kerja keras. Kondisi dapat dilakukan karena dalam olahraga setiap individu dituntut. Pada pagi hari yang indah, ada seorang anak kecil yang bernama Arya, seorang remaja SMA di Jayapura. Arya adalah seorang pekerja keras. Saat pulang sekolah, Arya selalu bekerja paruh waktu. Saat ini Arya sangat ingin menonton pembukaan PON Papua, tetapi Arya tidak punya uang untuk membeli tiket. Lalu Arya berinisiatif untuk mencari pekerjaan lebih banyak agar mendapatkan uang yang lebih. Pada saat pulang sekolah, Arya berkeliling kota Jayapura untuk mencari pekerjaan. Pada saat keliling kota, tiba-tiba Arya diambil oleh bapak tua. Bapak tua tersebut bertanya kepada Arya, "Nah, apakah kamu mau mencari pekerjaan paruh waktu?" Lalu Arya menjawab, "Iya, Pak." Bapak tua tersebut lalu bilang, "Nah, apakah kamu mau bekerja di warnet sebagai penjaga?" Tiba-tiba raut wajah Arya yang sedih menjadi senang karena bapak tua tersebut. Bapak tua itu mengajak Arya ke tempat warnetnya untuk langsung bekerja. Arya bertanya lagi kepada bapak tua itu, "Pak, berapa gaji saya dalam sehari?" Bapak tersebut lalu menjawab, "Gajimu sehari Rp30.000. Sekali lagi Arya menunjukkan wajah senangnya. 1 minggu sudah berlalu sejak Arya mendapatkan pekerjaannya. Arya telah mendapatkan uang yang lumayan banyak untuk melihat pembukaan PON. Pada saat pulang sekolah, Arya langsung ke tempat pembelian tiket dan langsung membelinya. Setelah itu Arya bersiap-siap dan langsung menuju ke Stadion Lukas Emble. Setelah perjalanan, akhirnya Arya sudah sampai di stadion. Arya sangat senang karena bisa melihat pembukaan PON pada malam yang indah itu. Arya menikmati pembukaan PON tersebut. Pembukaan PON disambut dengan lagu yang berjudul Torang Bisa, yang dimana ini lirik lagunya.